Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sejati, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasul-Nya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih seputar perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Dan kita juga masih membahas tentang perkara yang bisa mengurangi tersebut berupa syirik asghar, dan di antara contoh dari syirik asghar di dalam amal-amal hati atau ibadah-ibadah hati adalah al-i'timadu 'alal asbab, yaitu bersandar kepada sebab. Apa maksud sebab? Sebab adalah al-umurul lati yaf'aluha al-insanu liyahsula lahu ma yuriduhu min matlubin aw yandafi'u anhu ma yakhshahu min marhubin fid dunya aw fil akhirah. Maksud dari sebab secara syar'i atau secara istilah syar'i adalah hal apa saja yang dilakukan oleh seorang manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan, berupa apa saja yang diharapkan atau terhindar darinya apa saja yang ditakutkan, ya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itulah sebab. Jadi sebab adalah perbuatan-perbuatan atau apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dengan perbuatan ini bisa diraih sesuatu yang diinginkan dan terhindar sesuatu yang ditakutkan. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Demikian. Contoh dalam urusan dunia, sebab-sebab dalam urusan dunia adalah seperti contohnya jual beli, ya, jual beli, bekerja, ya, jual beli, bekerja di sebuah tempat kerja untuk mendapatkan harta, ya. Begitu juga
di antara sebab tersebut adalah ya dalam urusan dunia seperti memberikan rekomendasi di sisi orang yang memiliki kekuasaan ya agar selamatnya seseorang itu dari hukuman dunia ya atau agar ya terhindar dari sebuah kezaliman atau agar didapatkan maslahat ya duniawi yang lainnya ya demikian ya rekomendasi ya seperti contohnya ada seorang yang menjadikan tanda tangannya atau rekomendasi berupa tulisan ya agar seseorang itu bisa diterima kerja di sebuah perusahaan yang pihak perusahaan itu mengenal baik ya orang ini ya sehingga rekomendasinya ini akan memperkuat orang lain ini agar bisa diterima di pekerjaan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau yang lainnya di antaranya contohnya adalah seperti pergi ke dokter atau ke tabib agar bisa mengusahakan kesembuhan ya dari sebuah penyakit dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan sebab-sebab ya, sebab-sebab ya dalam urusan dunia yang terkadang dalam bahasa kita yang ini merupakan bahasa adopsi namun sebenarnya keliru dari sisi makna yang disebut dengan ikhtiar. Ya, jadi sebab ini lebih mengena untuk disebutkan dengan ikhtiar walaupun ya ikhtiar yang ini kata ini ikhtiar ini adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya sebenarnya pilihan ikhtiar ya baik namun ini diambil kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia kemudian diberikan makna yang berbeda yaitu ikhtiar usaha ya atau sebab-sebab yang bisa diusahakan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh-contoh di antara sebab-sebab dalam urusan dunia. Nah, di antara contoh-contoh sebab ya atau usaha dalam urusan akhirat seperti adalah melakukan ibadah-ibadah ya dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga contohnya di antara ya sebab-sebab tersebut ya dalam urusan akhirat adalah meminta kepada orang lain agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yaitu doa berupa ya keselamatan ya. Begitu juga doa agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan masuk surga dan selamat dari azab neraka dan seterusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya bagi seorang mukmin baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya atau urusan agamanya, hendaknya mereka ya dan ini bukanlah anjuran sifatnya namun ya ini adalah sebuah kewajiban ya. Mereka itu mempergunakan mengambil sebab-sebab yang syar'i. Sebab-sebab yang syar'i yaitu yang disebutkan secara syar'i manfaatnya ya yang disebutkan secara syar'i manfaatnya demikian atau tata caranya atau usaha tersebut disebutkan secara syar'i atau mempergunakan atau mengambil sebab-sebab yang disebut dengan qadari ya yang disebut dengan qadari yaitu sebab-sebab yang secara duniawi telah melalui penelitian ya yang akurat dan valid bahwasanya sesuatu tersebut memang memiliki pengaruh yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebab itu ada dalam urusan dunia juga ada dalam urusan akhirat atau agama. Namun ditinjau dari syar'i atau tidak syar'inya maksudnya adalah ada penyebutan secara syar'i atau tidak sebab-sebab tersebut maka terbagi menjadi ya dua yaitu sebab-sebab yang dia disebutkan secara syar'i tata caranya atau manfaatnya begitu juga yang kedua adalah
sebab-sebab yang dia telah melalui penelitian dan uji coba, ya, bahwasanya sesuatu tersebut memang memiliki pengaruh yang telah Allah SWT sebutkan atau yang telah Allah SWT jadikan padanya, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan padanya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ketika seorang muslim menjadikan perkara-perkara ini adalah sebab, ya, menjadi sebuah usaha, ya, seorang muslim mengambil sebab-sebab, usaha-usaha, ya, faktor-faktor, baik itu secara syar'i maupun secara penelitian, ya, uji klinis kalau bahasa kita, ya, bahwasanya memang itu lulus uji, memiliki pengaruh, maka wajib bagi seorang muslim, ya, ketika itu dia meyakini bahwa, ya, pengaruh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan bahwasanya hal-hal tersebut atau usaha-usaha tersebut atau apa saja itu, perkara-perkara itu yang dijadikan sebab itu, ini hanya sekedar sebab dan harus meyakini bahwa pengaruhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Baik, kita contohkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita contohkan dalam urusan dunia seperti seseorang yang dia berjual beli atau dia bekerja, itu sebagai bentuk usaha, ya. Kalau bahasa kita adalah ikhtiar, ya, untuk mendapatkan harta yang dengannya dia bisa, ya, bertahan hidup, ya. Maka wajib diketahui dan wajib diyakini oleh seorang muslim mukmin dengan keimanan dan keyakinan yang benar bahwa, ya, jual beli, demikian pula, ya, pekerjaan di mana dia bekerja, ini merupakan salah satu sebab saja. Ini merupakan sebab saja, ya, untuk bisa mendatangkan, ya, dengannya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang hamba, seperti itu. Namun harus diyakini dengan keyakinan yang benar bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jual belinya, ya, perdagangannya, pekerjaannya, ya, dan usaha-usaha yang lain yang dia lakukan, ya, untuk mengais rezeki Allah, maka itu hanyalah sarana saja, faktor saja. Jadi sebab ini hanyalah sebagai sarana saja untuk mendapatkan sesuatu yang kita, ya, inginkan, ya, atau terhindari sesuatu yang kita takutkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wajib demikian, ya. Adapun pengaruhnya, ya, adapun ketetapannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini dalam urusan dunia. Contoh berikutnya dalam urusan dunia seperti contoh, ya, seseorang yang sakit lalu dia berobat, ya. Dia mempergunakan sebab-sebab yang syar'i, contohnya dia berobat dengan apa yang disebutkan di dalam syariat, ya, yaitu dalil-dalil syar'i seperti contohnya dalam Al-Qur'an. Itu Al-Quran sendiri sebagai penyembuh, yaitu dengan cara ruqyah, seperti itu, ya. Atau begitu juga dengan madu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Atau seperti yang disebutkan, ya, dalam hadis itu habatus sauda, ya. Atau dalam hadis juga disebutkan tentang bekam, ya, dan seterusnya dari usaha-usaha yang disebutkan secara syar'i, ya, hal tersebut, usaha tersebut, faktor tersebut, sarana tersebut. Atau dia juga menempuh, ya, usaha-usaha yang telah lulus uji, yang berdasarkan penelitian para ahli bahwasanya ini memang memiliki pengaruh yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Seperti contohnya, ya, ketika dia demam, maka dia mengkonsumsi contohnya paracetamol, ya. Begitu juga ketika mungkin dia sakit dengan sebuah penyakit kanker, maka diberikan obat-obat khusus, ya,
yang menurut para ahli bahwasanya obat itu memiliki dampak dan pengaruh yang bisa menghentikan atau mematikan ya penyakit itu, ya. Dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan usaha yang qadari. Disebut dengan qadari, yaitu berdasarkan takdir Allah bahwasanya hal tersebut ya memiliki pengaruh ya yang Allah ciptakan. Namun wajib diyakini bahwasanya ya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang menyembuhkan, dan kesembuhan itu datang darinya. Adapun obat-obat tersebut baik itu disebutkan secara syar'i ataupun lewat penelitian para ahli bahwasanya ini memiliki pengaruh, maka itu hanyalah sarana. Itu hanyalah sarana. Ini wajib diyakini oleh seorang muslim dan mukmin, ya. Sehingga tidak muncul dalam lisan seorang mukmin dan muslim dia katakan obat ini menyembuhkan saya, dokter ini menyembuhkan saya, ya. Atau Al-Qur'an ini yang menyembuhkan saya, ya. Atau kita katakan habatus sauda ini yang menyembuhkan saya, madu ini menyembuhkan saya, bekam ini yang menyembuhkan saya. Tidak, ya. Maka sesungguhnya seorang muslim dan mukmin, ya, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya lewat dokter ini, lewat obat ini, lewat habatus sauda ini, lewat ini dan itu. Namun kesembuhan itu ya datang dari Allah, dan Allah adalah zat yang menyembuhkan. Seperti itu. Itu adalah ungkapan yang menunjukkan keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Seperti itu seharusnya. Seperti itu seharusnya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, kita berikan juga contoh untuk ya, maksudnya kita akan jelaskan ya, menghadirkan contoh sebab-sebab atau sarana-sarana ya dalam urusan ya akhirat. Ya. Seperti contohnya adalah ibadah-ibadah, ya, ibadah-ibadah ya untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa mendapatkan surga dan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Begitu juga selamat dari ya azab Allah di neraka, ya. Yaitu selamat dari azab neraka. Demikian para muslim rahimahni wa rahimakumullah. Maka ya seorang hamba ketika dia melakukan amal, maka sesungguhnya amal ini harus diyakini sebagai sebab saja, sebagai sebab agar ya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Demikian. Adapun yang menyelamatkan dirinya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu berdasarkan keridhaan dan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, seseorang yang masuk surga itu bukanlah karena amalnya, bukanlah maksudnya amal itu yang memasukkannya ke dalam surga. Demikian, ya. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau juga ya tidaklah masuk ke dalam surga atas dasar amal beliau, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhula ahadan amaluhu al-jannata. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya, tidaklah sekali-kali tidaklah menyelamatkan seseorang itu, ya, tidaklah sesekali, ya, sesekali tidaklah
memasukkan seseorang itu ke dalam surga amalnya. Maksudnya adalah tidaklah amal seseorang itu memasukkan pelakunya ke dalam surga. Wala ana, demikian. Tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatihi. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karunia kepadaku ya dengan keutamaan dan karunia-Nya, rahmat-Nya. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlin rahmatahu. Ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadaku dengan rahmat-Nya. Ya. Fasaddidu wa qaribu. Ya. Maka fasaddidu, berlaku luruslah, ya, dan wa qaribu, dan mendekatlah, demikian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, demikian. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Muslim dengan lafaz seperti ini, lan yunjiya ahadan minkum amaluhu wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi walakin saddidu wa qaribu. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu amalnya bisa menyelamatkan pelakunya, ya, di antara kalian. Tidaklah salah seorang di antara kalian amalnya itu bisa menyelamatkannya, ya. Juga tidak aku, ya. Demikian pula, ya, aku juga tidak demikian, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala ya telah membantuku, menolongku dengan rahmat-Nya. Akan tetapi ya berlaku luruslah kalian dan mendekatlah kalian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil ya yang menunjukkan ya bahwasanya amal itu hanyalah sebagai sebab saja. Namun yang menyelamatkan seorang hamba itu ya dari ya urusan-urusan akhiratnya, maksudnya di dalam urusan akhiratnya, yaitu menyelamatkannya ke dalam surga, menjauhkannya dari neraka, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Demikian. Dan itu atas dasar ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yadkhula ahadakum al-jannata amaluhu wala ana illa an yataghammadani Allahu bi maghfiratin wa rahmatin. Ya. Berlaku luruslah kalian dan mendekatlah kalian kepada kebaikan-kebaikan dan bergembiralah kalian serta ketahuilah bahwasanya tidaklah ya bisa amalnya itu memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga. Tidak juga aku, kata Rasulullah SAW, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala telah menolongku dengan ampunannya dan rahmatnya. Demikian ya. Jadi karena rahmat Allah lah ya, karena ampunan Allah lah makanya kita ya bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan itu, memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan kita dari surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amal soleh kita itu hanyalah sebagai sebab agar dengan amal soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Agar dengan amal soleh tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya, meridhai kita sehingga Allah pun memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Lalu dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni kita dan merahmati kita, meridhai kita, lalu memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang muslim mukmin tak pantas baginya dia bersandar kepada amalnya. Ya. Tidak bersandar kepada amalnya. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya, demikian. Apabila seorang hamba dia bersandar dengan amalnya ya atau dengan sebab tersebut, kita ulangi ya. Seorang mukmin dan muslim ya tidak pantas baginya untuk bersandar kepada sebab-sebab ya, usaha-usaha di dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya, demikian. Nah,
Apabila seorang hamba dia bersandar kepada sebab-sebab tersebut, faktor-faktor yang itu menjadi sarana, hanya sebagai sarana, maka sesungguhnya ketahui, maka hamba tersebut bisa jatuh ke dalam kesyirikan, ya, kesyirikan. Seperti itu. Hanya sekedar bersandar kepada sebab saja. Namun, ya, apabila seorang hamba itu bersandar kepada sebab secara totalitas dan tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, apa yang telah dia usahakan tersebut, ya, bahwasanya, ya, sebab itulah yang bisa mendatangkan maslahat, manfaat, ya, atau yang bisa menghindarkan dari mudarat, maka ketahuilah ini berstatus syirik akbar. Ini berstatus syirik akbar, demikian. Oleh karenanya kalau kita bersandar, ya, kepada obat, kepada dokter, begitu juga kepada pekerjaan kita untuk mendapatkan rizki, ya, kepada obat untuk mendapatkan kesembuhan, kita bersandar secara totalitas kepada sebab itu, faktor tersebut, sarana tersebut. Tidak ada peran Allah di dalamnya, bahwasanya sarana-sarana itulah yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ketahui ini merupakan syirik akbar, karena menjadikan selain Allah ini sebagai tandingan bagi Allah di dalam kemampuan memberikan manfaat dan, ya, menolak mudarat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila seseorang yang dia bersandar kepada sebab, ya, bersandar kepada sebab, ya, namun diiringi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan manfaat dan mudaratnya, ya, maka ini hanya syirik asghar. Ini hanya syirik asghar, ya, syirik asghar, demikian. Maka yang sepantasnya adalah seorang mukmin, seorang muslim, dia mengambil sebab tersebut karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dia meyakini dan bertawakal, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya yang memberikan pengaruh, ya, tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menghilangkan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang mereka meninggalkan sebab, ya, tidak mengambil sebab, lalu meyakini bahwasanya memang syariat ini Allah dan Rasulnya memerintahkan demikian, ya, maka ketahui bahwasanya hal ini merupakan kedustaan, ya, kedustaan kepada Allah dan Rasulnya, dan itu merupakan bentuk menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, ya, dan ini disepakati oleh para ulama seluruhnya dari berbagai madhab bahwasanya ini merupakan penyimpangan, ya. Ini merupakan penyimpangan seperti itu, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, demikian. Bahkan ini merupakan bentuk, ya, menodai akal manusia, ya, demikian. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhidi wa mahwul asbabi antakuna asbaban, ya, naqsun fil aqli wal i'radu anil asbabi, ya, wa mahwul asbabi antakuna asbaban naqsun fil aqli wal i'radu anil asbabi bil kulliyati qadhun fis syar'i wa innama at-tawakkul war raja'u ma'nan yata'allafu, ya, min mujibi tauhidi wal aqli wasyar'i, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, melirik kepada sebab saja, ya, maksudnya
bersandar kepada sebab itu merupakan kesyirikan di dalam tauhid, ya. Menghilangkan sebab yang itu adalah sebab merupakan bentuk kekurangan dalam akalnya. Berpaling dari sebab secara menyeluruh ini merupakan bentuk cacat, ya, pencacatan di dalam syariat. Sesungguhnya, ya, tawakal dan harapan, ya, itu adalah satu makna yang menyusun, ya, konsekuensi dari atau yang tersusun darinya, ya, konsekuensi tauhid, akal dan syariat. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi konsekuensi dari tauhid seseorang, ya, tuntutan dari akal seseorang dan tuntutan dari syariat ini adalah seseorang tersebut dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tawakal, ya, bersandar kepada Allah lalu mengambil sebabnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Nabi SAW menjadikan, ya, tawakal, ya, yang benar itu adalah tawakal burung. Beliau memberikan ibarat, ya, tawakal yang benar itu adalah tawakal burung. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra." Ya. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya andaikan kalian benar-benar, ya, sesungguhnya andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Lihat Allah, ya, lewat lisan Rasulullah SAW menyatakan burung ini tawakalnya benar. Di waktu pagi dia berkicau, di waktu sore hari dia berkicau. Di waktu pagi, ya, taghdu khimasa, kata Rasulullah SAW. Di waktu pagi dia itu, ya, dalam perut keroncongan, wa taruhu bitana, dan di waktu sore hari dia kenyang. Demikian, perutnya berisi. Baik, ini tawakal yang benar, ya. Ini hadis riwayat, ya, Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tawakal yang benar adalah tawakal seperti burung. Burung ini di waktu pagi dia berkicau, ya, menatap hari dengan optimis, ya, sembari dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kicauan-kicauannya. Ya, padahal ketika itu adalah dalam kondisi dia lapar, perut keroncongan. Namun dia optimis dalam menghadapi hari tersebut. Demikian. Maka setelah itu dia pun, ya, dari pagi sampai sore hari maka dia mencari rezeki, ya, mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari kembali, ya, dengan senang, ya, sukacita dia pun lompat sana dan lompat sini di antara satu dahan dengan dahan yang lain sembari berkicau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia kenyang. Demikian, ya. Begitulah mestinya seorang mukmin dan muslim tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengusahakannya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengambil sebab untuk mencari rezeki Allah. Apakah dengan cara berdagang, bekerja di sebuah tempat kerja, pekerjaan dan seterusnya dengan rezeki-rezeki yang halal, ya, maka, ya, ini tawakal yang benar seperti itu. Dan meyakini bahwasanya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, inilah tauhid yang benar, inilah akal yang benar, ya, inilah, ya, syariat yang benar. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka janganlah menjadikan, ya, sebab itu sebagai sesuatu yang ditawakali, ya, yaitu yang kita, ya, serahkan kepadanya. Berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara kesyirikan dalam mengambil sebab tersebut adalah mengambil, ya, sebab-sebab
atau sarana-sarana yang tidak dijadikan secara syar'i sebagai sebab, begitu juga tidak ada penelitian dari kalangan para ahli bahwasanya hal tersebut ya memiliki potensi sebagai sebab, ya demikian. Nah, apabila seseorang meyakini bahwasanya sesuatu itu yang memiliki pengaruh secara menyendiri, ya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik akbar. Seperti itu. Ini seperti kondisinya para penyembah berhala atau penyembah kubur yang mereka meyakini bahwasanya sesuatu yang disembah tersebut bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat secara menyendiri, demikian. Nah, kalau diyakini bahwasanya sesuatu itu dia tidak memiliki tidaklah memiliki dalil syar'i bahwasanya hal ini adalah sebagai sebab. Begitu juga tidak ada ya bukti dari penelitian para ahli bahwasanya ini merupakan sebab. Walaupun diyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hal tersebut dan mentakdirkan hal tersebut, ya, maka ini adalah syirik asghar. Ya, ini adalah syirik asghar. Demikian. Mengapa dikatakan syirik asghar? Karena sesungguhnya dia telah menjadikan ya sesuatu tersebut sebagai sarana ya di dalam pemberian hukum, ya. Jadi sesungguhnya orang tersebut atau tindakan tersebut telah menjadikan sesuatu yang tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ya pemberian hukum bahwasanya ini merupakan sebab. Nah, seperti itu. Baik, kita contohkan seperti ini. Ya. Ada sebuah batu yang diyakini bahwasanya batu ini memiliki khasiat ya, itu menghilangkan penyakit demam, begitu juga bisa memudahkan rizki, ya, dan seterusnya. Demikian. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menjelaskan hal itu dalam ya syariat, dalam wahyu, ya, dalil syar'i yaitu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ahli ya setelah melakukan penelitian ya mereka tidak mendapati adanya pengaruh tersebut. Ya. Ya tidak ada pengaruh ya tersebut. Maka walaupun diyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan itu, ya, namun batu ini ya dengan izin Allah katanya ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah, ya, kesembuhan itu datang dari Allah, diyakini seperti itu, ya. Kemudian juga bisa contohnya memudahkan untuk mencari rezeki, memudahkan untuk mengalirnya rezeki, demikian. Tapi diyakini rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ini merupakan syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena sesungguhnya ia telah menjadikan ya selain Allah sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam pemberian hukum, ya, bahwa sesuatu tersebut adalah sebagai sebab. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, seperti itu. Ya, ini dihukumi sebagai syirik kecil. Oleh karenanya, ya, memiliki atau memakai jimat-jimat walaupun diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pengaruhnya, ya. Jimat yang dipakai di tangan, di cincin atau di leher, dikalungkan di leher dan seterusnya, diyakini bahwasanya ini memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat dengan izin Allah. Allah yang melakukannya. Hanya ini sarana saja. Maka ini merupakan syirik kecil, syirik asghar. Namun apabila sampai diyakini bahwa ya bahwa benda-benda inilah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat secara sendiri terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi syirik akbar. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Nah, barangkali ini materi pembahasan kita yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan, nama saya Salman, tempat tinggal saya Medan, Sumatera Utara, dan saya ada di negara jiran Malaysia. Ya. Baik, pertanyaannya sebenarnya tidak ada, namun meminta kami di sini butuh bimbingan dari orang yang berilmu, ya. Kami harap Ustaz berkenan membimbing kami di sini. Jazakallahu khairan. Baik, ya. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ya. Ini bukan pertanyaan ini, ya, permintaan, ya. Baik, ya. Sepertinya ini mungkin lewat YouTube kali, ya. Mungkin lewat YouTube. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ketika seorang laki-laki mengeluarkan madhi, bukan mengeluarkan mani, sperma, apakah harus mandi wajib? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3 selain darah, ya. Cairan yang keluar selain darah yang keluar dari kemaluan itu 3 jenisnya, ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Mani, ya, ini adalah, ya, cairan yang keluar disebabkan, ya, syahwat yang sampai kepada puncak. Kalau ada bahasa kita adalah klimaks, ya, demikian. Yang aromanya khas, dan ini menyebabkan orang yang mengeluarkan mani ini wajib mandi, demikian. Adapun madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan disebabkan karena syahwat, ya, yaitu ketika dia mengalami rangsangan, ya, rangsangan syahwat, ya, maka ini akan menyebabkan keluarnya madhi. Dan madhi ini hukumnya adalah najis menurut pendapat yang kuat. Adapun mani, para ulama berbeda pendapat, maka pendapat yang kuat adalah suci hukumnya. Adapun madhi najis, ya. Adapun wadi adalah cairan yang juga bening namun dia sedikit lengket, ya. Ini keluar, ya, biasanya setelah buang air kecil, ya, dan itu biasanya karena kerja yang berat atau kecapean, demikian. Dan hukumnya adalah najis, demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, beliau mengatakan mani, ya, mani wal madhi wal wadi, ya, amal mani fa innahu, ya, minhu al-ghuslu, ya, wa ammal madhi wal wadi, ya, fahuma, ya, fahuma minhuma, ya, ghuslun, ya, atau disebutkan dalam ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah, ya, ya, ighsul, ya, faghsilu, ya,
madzakirahu, ya, madzakirahu, ya, seperti itu. Falyatawadda wudu'ahu lis-shalah. Baik, ungkapan Ibnu Abbas yang mirip dengan ini, ya, bila lafadznya keliru tadi yang kita sebutkan, maka maknanya seperti ini, ya. Ada 3 istilah, yaitu mani, madhi, dan wadi, ya. Amal mani, adapun mani kata beliau, ya, maka itulah yang wajib mandi, ya. Itulah yang wajib mandi. Kemudian adapun madhi dan wadi, maka, ya, fausil, ya, madzakirahu, ya, maka cucilah kemaluannya, ya. Kemudian wudulah, summa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian berwudulah, ya, seperti wudunya hendak salat, seperti itu. Baik, ya. Au kama qala, ya, radhiyallahu anhuma, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya, ada yang mengatakan ini hadisnya Ibnu Abbas, ada yang mengatakan ini hadisnya Rasulullah, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau madhi yang keluar tidak wajib mandi. Saya ulangi, madhi dengan wadi apabila keluar maka tidak wajib mandi. Namun wajib untuk dicuci karena itu adalah najis. Kemudian bila hendak sholat maka berwudu karena itu pembatal, ya, sholat, pembatal wudu, ya, ya, pembatal wudu. Summa tawadda'u wudu'ahu, atau summa tawadda' wudu'ahu lis-shalah, ya. Kemudian berwudulah, ya, seperti wudunya hendak sholat. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ini Nur Hijah di Asahan. 4 hari yang lalu qadarullah kakek saya meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, ya. Dan ketika itu di rumah diadakan acara tahlilan kematian, ya, seperti 3 hari sampai 7 hari dan selanjutnya. Karena di keluarga kami belum mengenal, ya, sunnah Nabi SAW, ya. Saya hanya mampu, ya, mengingkari dengan hati, dan saya menyarankan kepada orang tua untuk berinfak atas nama kakek, ya, rahimahullah. Ada sedikit uang, kira-kira lebih baik untuk berinfak untuk pembangunan masjid, wakaf mushaf Quran, pembangunan pondok tahfidz, atau transfer untuk membantu channel dakwah. Mohon nasihatnya Ustaz. Dan semoga kakek rahimahullah ta'ala diampuni dosa-dosanya dan terbebas dari siksa kubur. Amin. Jazakallahu khaira wa barakallahu fik wa fik barakallah wa anti fajazakillahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan, ya, kakek sang penanya ini semoga diampuni dosa-dosanya, kemudian dimaafkan kesalahan-kesalahannya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya, diangkat siksanya. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Bila kita mendapati sebuah kemungkaran, maka tentunya ketika tidak mampu untuk mengingkari dengan, ya, kekuasaan, begitu juga tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman, ya. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Bila tak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau tak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Seperti itu. Baik, manakah yang lebih manfaat,
ya bagi sang kakek ini ketika ada uang yang sedikit, apakah untuk infak pembangunan masjid ataukah untuk wakaf mushaf Quran, pembangunan pondok, tahfidz, atau transfer untuk membantu channel dakwah sunnah. Maka tentunya dilihat yang paling maslahat, yang paling besar maslahatnya, ya. Yang paling besar maslahatnya. Semuanya ini insya Allah Ta'ala maslahatnya besar-besar. Hanya saja ya maslahat yang paling besar ya ini tentunya dilihat ya dengan melihat kondisinya. Kalau mushaf Quran bisa jadi ada mushaf Quran yang lain yang barangkali tidak terpakai keseluruhannya bila memang diletakkan di masjid. Kecuali mungkin ini diserahkan kepada para santri-santri penghafal Quran, ya. Maka masing-masing mereka bisa jadi juga ya menghafalnya dari mushaf Quran tersebut, ya. Bisa jadi, ya. Namun tentunya mushaf tersebut akan mengalami kerusakan, ya, karena berjalannya waktu, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Adapun pembangunan masjid, insya Allah Taala ini lebih bertahan lama, demikian, ya. Begitu juga pembangunan pondok tahfidz, dan begitu juga ya membantu ya channel dakwah ya sunnah ini juga ya bertahan lama. Hanya saja mungkin manfaatnya akan habis. Adapun kalau dia diberikan atau diarahkan kepada satu benda yang bersifat permanen berikutnya, ya, seperti contohnya bangunan ya atau lahan ya yang akan dijadikan sebagai pendidikan Islam, ya, pendidikan sunnah, begitu juga untuk ibadah seperti masjid, maka ini lebih bertahan lama insyaallah taala. Maka saya pribadi condong wallahu taala alam ini bisa diarahkan untuk pembangunan masjid, begitu juga untuk pembebasan lahan masjid, ya, atau juga untuk pembebasan lahan pembangunan ya rumah tahfidz atau pendidikan Islam, ya, ataupun bangunannya, ya. Wallahu taala alam. Ya, silakan mungkin memilih di antara yang ada ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Maaf izin bertanya Ustaz, ada seseorang yang memiliki usaha sambilan menerima pesanan makanan catering. Kemudian ada seorang non-muslim yang memesan makanan untuk perayaan tahun baru mereka. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan bagaimana jika untuk acara-acara ulang tahun, demikian pula perayaan keagamaan mereka yang lainnya? Jazakallahu khaira Ustaz, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Ya, semoga Allah juga menjaga ya antum dan keluarga. Baik, tentunya memberikan dukungan ya bantuan ya untuk sebuah kemungkaran, maka dia bisa mendapatkan dosanya. Ya. Dan itu merupakan bentuk melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong menolong di atas ya dosa dan permusuhan. Ya. Tentunya ini merupakan dosa. Bahkan ini merupakan bentuk permusuhan kepada Allah, karena kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan ya acara kekufuran, seperti contohnya perayaan-perayaan ya keagamaan orang-orang kafir ini. Maka ini merupakan bentuk kekufuran dan tidak boleh mendukung kekufuran dengan bentuk apapun, ya, dengan menghadirkan ya makanan khusus ya seperti itu, ya. Maka jangan mendukung mereka dan membantu mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Demikian. Termasuk juga diantaranya adalah ya untuk acara ulang tahun yang ini merupakan kemaksiatan, karena ini merupakan meniru kebiasaan orang-orang ya kafir, karena yang suka merayakan ulang tahun sampai ya Tuhan mereka pun dirayakan ulang tahun ya kelahirannya,
itu Natal itu ya. Oleh karenanya jangan kita ikuti dan jangan kita dukung acara seperti ini. Ini merupakan perkara yang diharamkan. Ini merupakan bentuk mendukung dan membantu sebuah dosa yang akan juga menghasilkan dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya membakar Al-Quran? Maksudnya membakar mushaf Quran, dikarenakan Al-Quran tersebut telah rusak dan tidak bisa dibaca lagi tulisannya. Mohon solusi terbaiknya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ya, membakar Al-Quran ya, ini dikembalikan kepada niatnya ya. Bila maksudnya adalah untuk menghinakan Al-Quran, maka ini menjadi kekufuran ya. Adapun untuk menghilangkan tulisan-tulisannya ya, membakar itu maksudnya menghilangkan tulisannya sehingga tidak terhinakan ya, ketimbang hanya ditanam ya atau diletakkan sampai hancur yang barangkali nanti akan terbuang ya, maka ini adalah baik kalau seandainya hanya bermaksud untuk menghilangkan tulisan-tulisannya sehingga dia menjadi debu ya, menjadi debu, kemudian ya sama seperti debu-debu yang lainnya, demikian ya, debu bekas ya, benda yang terbakar seperti itu untuk menghilangkan tulisannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi khalifah dan tatkala beliau ya membukukan atau membuat mushaf Al-Quran dengan dialek sesuai dengan dialek Quraisy ya, demikian. Nah, tatkala beliau telah menarik semua ya mushaf Quran dengan dialek-dialek yang lain, yang ini memunculkan perseteruan di antara kaum muslimin, lalu beliau mendistribusikan dan menyebarkan mushaf Quran atas dialek sesuai dengan dialek Quraisy, dan itu disebut dengan mushaf Utsman ya, mushaf Utsmani ya. Kemudian tatkala terkumpul ya mushaf-mushaf Quran yang di sana ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala namun dengan dialek yang berbeda, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil sebuah ijtihad untuk menghilangkan tulisannya agar tidak terhinakan dengan cara dibakar, demikian. Dan ini tidak ada satupun para sahabat yang hidup ketika itu yang mengingkarinya, tidak ada ya, karena hal ini adalah maslahat untuk hanya menghilangkan ya tulisan Al-Quran yang ada di mushaf Quran tersebut, sehingga ia menjadi sama, menjadi debu-debu yang biasa yang lainnya, demikian ya, sehingga tidak terhinakan dengan cara terpijak-pijak ya dan seterusnya, demikian. Dan tentunya ini adalah cara yang juga terbaik, karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda ya kepada kita umatnya ya, untuk umatnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ya, berpegang teguhlah kalian dengan petunjuk dan petunjuk khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan lagi lurus. Nah, di antara khulafa'ur rasyidin yang lurus itu adalah Utsman bin Affan, dan di antara kebijakannya adalah ya menghilangkan tulisan-tulisan ya Al-Quran agar tidak terhinakan lembaran-lembaran Quran tersebut yang tidak lagi terpakai dengan cara membakarnya, demikian ya, seperti itu. Ini cara yang terbaik insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita pinjam uang ke bank konvensional, kan ada bunganya, tapi bunga itu disalurkan untuk bantuan kemanusiaan oleh bank. Mohon penjelasannya, gimana hukum pinjamannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hukum
meminjam, lebih tepat bukan meminjam tapi berhutang, yaitu mengambil sejumlah uang yang disepakati dari sebuah bank konvensional, ya, lalu dijanjikan untuk dikembalikan plus dengan bunganya, maka tentunya ini adalah riba, ya, riba. Jadi bunga, ya, bunga yang ditetapkan itu adalah riba. Orang yang berhutang ini maka disebut dengan mukilur riba, adapun pihak perbankannya adalah akilur riba, ya. Jadi orang yang berhutang di perbankan, lembaga-lembaga ribawi seperti ini, maka disebut dengan, ya, mukilur riba, orang yang memberi makan dengan cara riba. Adapun, ya, pihak perbankannya disebut dengan akilur riba, yaitu pemakan riba, karena dia mendapatkan manfaat atas riba tersebut. Demikian, ya. Dan ini tentunya dengan alasan apapun tidak dibenarkan, walaupun contohnya pihak perbankan, ya, mengatakan, ya, bahwasanya ini, ya, akan disalurkan ke bantuan sosial atau kemanusiaan, maka tidaklah menjadi benar tindakan tersebut, ya, tidaklah menjadi benar tindakan tersebut, seperti itu, ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, ya, manfaat, kelebihan, ya, maka itu adalah riba. Demikian, seperti itu. Ketahui bahwasanya dalam agama kita, ya, sarana itu tidak boleh menghalalkan segala, tujuan tidaklah boleh menghalalkan segala cara, ya, seperti itu. Tujuan itu tidaklah boleh menghalalkan segala cara. Bila dituju adalah untuk bantuan kemanusiaan, maka tidak boleh melakukannya, mengambil atau menempuh jalan, cara, sarana yang diharamkan, seperti itu, ya. Sebenarnya pihak perbankan konvensional bila ingin melakukan, ya, bantuan kemanusiaan bisa dengan cara-cara yang halal, ya, seperti contohnya dia berlakukan saja, caranya bukan orang yang berhutang itu dikasih beban, ya, dikasih beban untuk membayar lebih, ya. Bisa dia berlakukan dengan cara akad bagi hasil, ya, yaitu pihak perbankan itu memberikan permodalan yang ditanggung dan siap untuk ditanggung kerugian yang bersifat alami, lalu sebagian dari keuntungan yang didapatkan dengan setelah menetapkan dengan persentase yang disepakati, ya, bagi perbankan, demikian pula pengelola, maka silakan ditetapkan nanti sebagian dari keuntungan tersebut diarahkan untuk bantuan sosial. Begitu caranya. Bukan dengan cara, ya, bukan dengan cara menghalalkan segala cara, ya, untuk sampai kepada tujuan, ya. Ya. Seperti itu. Adapun, ya, prinsip al-ghayatu tubarrirul wasilah, ya, tujuan itu menghalalkan segala cara. Ini prinsipnya orang kafir, ya. Ini prinsip orang kafir. Ini tidak dibenarkan, ya. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah, itu yang benar. Tujuan itu tidaklah menghalalkan cara-caranya, ya, seperti itu. Maka ini sama seperti seseorang, ya, yang dia ingin menafkahi anak dan istri namun dengan cara mencuri, ini sama, ya, seperti itu. Bila ingin menafkahi anak dan istri dan ini niat bagus, tujuan yang bagus, namun dengan cara yang bagus pula. Jadi ketahui, ya, untuk benarnya sesuatu, ya, maka harus benar niatnya, juga benar caranya, begitu, ya. Untuk bagusnya sesuatu maka harus bagus, ya, niatnya bagus juga caranya. Demikian, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Maka tidak bisa dibenarkan yang seperti ini, ya. Tetap saja, ya, berhutang di perbankan, ya, yang dengan memperlakukan riba ini tetap dosa, sama dengan alasan apapun. Wallahu ta'ala alam.
Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, hukum overkredit gimana Ustadz? Setelah tahu bahaya riba, kemudian melakukan riba kembali, kemudian menyesal telah berbuat riba lagi dan ingin mengopernya agar bebas dari riba. Dan bagaimana kalau tidak ada yang mau? Apakah dibiarkan cicilannya agar ditarik barangnya? Atau dilanjutkan dengan catatan pelaku bertobat dan menyesal telah mengambil riba kembali? Pelaku sudah tahu bahaya riba tapi melakukan kembali usaha dan ingin bertobat. Demikian, ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, termasuk kepada Anda sang penanya. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan, ya, keteguhan kepada kita untuk terus berada di atas hidayah tersebut, di atas ketaatan kepada Allah SWT, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan agar Allah SWT, ya, menjauhkan kita, ya, dari segala bentuk keburukan dan jangan sampai kita, ya, menutup hidup kita dengan keburukan pula. Amin ya rabbal alamin. Di antara keburukan tersebut adalah riba, ya, bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 275, "Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Ya. Siapa saja yang kembali untuk melakukan riba itu, maka mereka itu berada di atas, mereka itu adalah penghuni neraka, ya, jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka sudah cukup, ya, sudah cukup. Ya, ketahuilah sesungguhnya riba ini hanya akan berakhir dengan kekurangan. Riba ini hanya akan, ya, membuat kita, ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikutuk karena riba ini, ya. Maka jangan kita mendekati kembali riba, ya, seperti itu. Maka bertobat, harus tetap bertobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah berulang-ulang kali jatuh kepada dosa riba ini, maka tetap bertobat. Namun jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi, ya. Mengapa? Karena khawatir kita ditutup hidup kita ini, ya, dalam kondisi kita berbuat riba. Namun kita juga belum bertobat darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sudah cukupi. Ya, cukupkan, ya. Cukupkan, hentikan, ya, seperti itu, ya. Adapun overcredit, ya, ini jika ada yang mau, maka silahkan untuk mau mengambilnya, ya. Maksudnya silahkan orang lain yang ingin mengambil overcredit ini silahkan. Hanya saja sebaiknya tidaklah, ya, melakukan akad ulang kepada pihak leasing, demikian, seperti itu, ya. Jangan melakukan akad ulang kepada pihak leasing, namun cukup, ya, pembayaran kepada orang yang melakukan, ya, pembelian dengan cara kredit ini, lalu dia akan menyelesaikannya, ya, seperti itu. Adapun pembeli cukup dia menyelesaikan kepada sang pemilik sebelumnya, seperti itu, ya. Kalau belum mampu atau belum ada yang pembelinya, maka tidak masalah dia gunakan barang tersebut, ya. Dia gunakan barang tersebut, ya. Tetap saja dia bertobat dan dia menyelesaikan, ya. Jika dia memiliki aset untuk bisa diselesaikan, maka jual aset kemudian untuk ditutupkan, seperti itu, ya. Nah, kalau seandainya dia tak mampu juga untuk menutupinya, maka apa boleh buat kalau seandainya untuk ditarik oleh pihak leasingnya, seperti itu, ya. Yang jelas bertobat dan jangan diulangi lagi. Ya, ini berbahaya kita katakan, ya, karena diancam dengan neraka, ya, diancam dengan neraka. Dan yang diperangi adalah Allah dan Rasulnya, demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan dulu untuk kajian kita pada pertemuan kali ini.
Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun pertama sekali, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.